Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Terima kasih Al-Mukarram Gus Habibullah. Kami persilakan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang kami hormati, mari kita buka kitabnya yaitu Tarjamatu Nashaihul Ibad juz 2 halaman pertama. Cuman karena ini juz 2 halaman pertama sudah nomor 257. Babus Sudasi. Mari kita awali dengan bacaan Fatihah dan sedikit sholawat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadirin yang Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihimi. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihimi. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibi ka khairil khalqi kullihimi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtakhimi. Ya Rabbi bil Mustafa
balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Al-Fatihah. Budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sudasi. Ini artinya bab menerangkan dawuh-dawuh atau mau'idhah yang jumlahnya 66. Kalau kemarin kitab sebelumnya itu ada mau'idhah yang jumlahnya 55, sebelumnya lagi 44, sebelumnya lagi 33, sebelumnya lagi 22, sebelumnya lagi 11. Jadi kalau menjadi mubalek berbekal kitab mau Naso'i Ribat insya Allah enak. Kalau ingin durasinya panjang pakai mau'idhah yang isinya 66. Kalau ingin pendek sedikit yang isinya 5. Yang ingin pendek sedikit isinya yang cari yang isinya 44 dan seterusnya. Jadi enak kitab Naso'i Ribat ini bisa untuk ceramah yang pendek, bisa untuk ceramah yang panjang. Wa fihi sab'ata asyara mau'idhah. Di dalam bab as-sudasi ini, di dalam bab yang menerangkan mau'idhah yang berjumlahnya 66 ini ada 17 mau'idhah. Sintani khobaroni, yang 2 adalah hadisnya Nabi, dawuh-dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi atharun, sisanya adalah mau'idhah atau ucapan-ucapan para sahabat. Al maqalah al ula, maqalah atau dawuh atau mau'idhah yang pertama adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sittatu asya'a hunna gharibah fi sittati mawadhi. Rasulullah bersabda yang artinya 6 perkara ini akan menjadi aneh kalau berada di dalam 6 tempat. Jadi ada 6 perkara. 6 perkara ini termasuk hal yang aneh kalau berada pada 6 tempat. Ai ba'idatun minal munasabah. Yang dimaksud aneh itu jauh dari kepantasan, keserasian. Namanya aneh itu ya kurang pantas, ya, hal yang kurang pantas, kurang umum. Nah. Pertama, al masjid gharibun idza kana al masjidu mabniyan fima baina qaumin la yusalluna fihi ay fi dzalikal masjid. Yang pertama, masjid ini akan menjadi aneh jikalau masjid ini dibangun di antara kaum yang tidak mau melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut. Jadi ini para hadirin, kalau ada masjid, ya masjidnya mewah, tapi isinya kosong, ya softnya maju. Maksudnya maju itu hanya 1 soft, ya tidak mundur sampai 10 soft, ya ini dianggap aneh oleh Rasulullah. Makanya kalau kita membangun masjid, ya mari di samping kita membangun gedungnya, kita bangun jiwa masyarakatnya. Setelah masjid terbangun, kita usahakan masyarakatnya ikut berjamaah di dalam masjid tersebut, ikut mengaji di dalam masjid tersebut, ya. Kalau hanya masjidnya mewah tapi masyarakatnya tidak mau sholat di dalam masjid tersebut, ini dianggap gharibah, dianggap masjid yang aneh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang kurang pantas, ba'idatun anil munasabah, masjid yang kurang layak, kurang pantas, ya kurang pantas kalau ada masjid
hanya gedungnya besar, mewah, bersih, tapi orangnya juga bersih. Ya, orangnya nggak ada yang hadir atau ada cuman sedikit. Maka mari kita usahakan masjid kita ini makmur, diramaikan oleh masyarakat kita, ya. Kita usahakan yang berjamaah juga banyak, yang mengaji juga banyak, ya. Makanya harus sering diadakan kegiatan dan cari cara yang baik agar masyarakat mau mendekat kepada masjid. Nah, ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah, wal mushafu gharibun idza kanal mushafu maudu'an fi manzili qaumin la yaqra'una fihi ay fi dzalikal mushaf. Mushaf Al-Qur'an, ya. Mushaf itu yang ada tulisannya itu, kalau Al-Qur'an isinya bacaannya, ya. Mushaf itu kertasnya, ya. Ini akan dianggap aneh, dianggap jauh dari pantas apabila diletakkan di rumah suatu kaum yang di situ kaumnya tidak pernah membaca mushaf tersebut. Jadi kalau kita di rumahnya ada mushaf Al-Qur'an, ya, kok sampai mushafnya ini terkena apa itu namanya debu, ya, debunya banyak sekali lah. Ini menunjukkan berarti tidak pernah dibaca. Ada mushafnya saja tapi tidak pernah dibaca. Ini dianggap aneh oleh Rasulullah, jauh dari pantas, ya, ba'idatun anil munasabah, jauh dari layak, sangat tidak pantas sama sekali, ya. Kalau sampai mushaf kita di rumah ini tidak dibuka, jarang dilihat, apalagi sampai banyak debunya, ya. Ini Masya Allah, ba'idatun anil munasabah, sangat tidak layak sama sekali, sangat tidak pantas sama sekali. Maka mari kita usahakan, ya, di samping kita membaca Al-Qur'an di masjid, mari kita baca di rumah kita. Ya, kalau nggak salah ada maqidhah dari Rasulullah, nawwiru qulu buyutakum biqiraatil Quran. Bacalah apa? Terangilah rumah-rumah kalian dengan bacaan Al-Qur'an. Jadi kalau ada rumah kok tidak pernah dibacakan Al-Qur'an, ini rumah yang gelap. Indallah, okay? Menurut pandangan Allah ini adalah rumah yang gelap. Maka biar rumah kita tidak gelap, maka terangilah rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ditambah lagi kalau nggak salah itu dalam hadis Rasulullah dengan sholat sunnah. Maka di samping kita melakukan sholat berjamaah di masjid, mari rumah kita juga kita buat sholat, yaitu untuk melaksanakan sholat sunnah. Malam dibuat tahajud, kalau bisa, ya, rumahnya ada tempat khusus untuk sholat. Ini, ya, dalam rangka menjadikan rumah tersebut barokah. Jadi insya Allah rumah kalau dibuat sholat, dibuat mengaji, dibuat membaca Al-Quran, insya Allah akan menjadi rumah yang barokah. Jangan sampai seperti dawuh Rasulullah, ya, termasuk barang aneh, barang yang tidak pantas adalah rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Ada mushafnya tok, ada tulisannya saja, ada kertasnya saja, tapi tidak pernah dibaca. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, wal Qur'anu gharibun idza kana mahfudhan fi jawfil fasiq. Al-Quran, bacaan Al-Quran ini akan menjadi aneh, jauh dari kepantasan apabila dihafal di dalam perutnya orang yang fasik. Maksudnya ada orang hafal Al-Quran tapi Masya Allah ahli maksiat. Ada orang hafal Al-Quran tapi dia fasik. Fasik itu sering melakukan dosa, sering berbuat maksiat, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini termasuk dianggap gharib, hal yang aneh oleh Rasulullah. Dianggap
sesuatu yang sangat tidak pantas. Kalau orang nggak hafal Al-Quran, maksiat mungkin bisa dimaklumi, ya. Apalagi orang yang kurang ilmunya maklum. Lah ini sudah hafal Al-Quran, ya, sudah alim, tapi kok tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan Al-Quran. Sudah hafal Al-Quran, kok sering maksiat, sering melakukan dosa. Ini gharib, hal yang aneh, sangat tidak pantas sekali. Maka mari, ya, kita berusaha mengamalkan apa yang sudah kita baca di dalam Al-Quran, termasuk, ya, kita insya Allah rata-rata sudah sudah hafal dan faham aro'aitalladzi yukadzibu biddin, ya. Tahukah kau orang yang yukadzibu biddin, menganggap bohong terhadap agama, tidak percaya terhadap agama. Siapa itu? Aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim, mentelantarkan anak yatim, tidak mau merawat anak yatim. Jadi kalau kita tidak memperhatikan yatim piatu yang ada di sekitar kita, berarti kita termasuk, ya, orang yang tidak mengamalkan isi Al-Quran, termasuk orang yang gharib, orang yang dianggap aneh oleh Rasulullah, orang yang dianggap sangat ba'idah anil mustasabah, sangat jauh dari pantas, ya, tidak layak orang seperti itu, ya. Sudah hafal aro'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikalladzi yad'ul yatim, tapi kenyataannya anak yatim ditelantarkan. Nah, ini termasuk orang yang gharib, orang yang aneh, ya. Ini fadzalikalladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mendorong teman-temannya, masyarakatnya untuk memperhatikan makanan orang miskin. Jadi, ya, kalau punya tetangga miskin, fakir, kok sampai kelaparan, sampai sakit kita tidak tahu, berarti kita termasuk tidak mengamalkan isi Al-Quran, termasuk orang yang dianggap aneh oleh Rasulullah, ya. Nah, mestinya kalau sudah hafal itu kita mengamalkan ini. Jadi ini enggak khusus yang hafal seluruh Al-Quran, ya. Termasuk kita sudah hafal aro'aitalladzi yukadzibu biddin tapi tidak mengamalkan. Lah ini berarti kita termasuk orang yang tidak benar, ya. Termasuk orang yang gharib, orang yang dianggap aneh oleh Rasulullah. Nah, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Lah ini kita sudah sholat tapi lupa dengan sholatnya. Kadang-kadang waktu sholat tidak khusyuk, bahkan ada yang sholatnya mundur, ya, melaksanakan duhur di waktu asar, subuhnya subha, subuh campur duha, ya, subuh jam 8, dianggap subuh kok jam 8, dianggap duha kok ada kunutnya. Lah ini, ya, ini berarti termasuk tidak mengamalkan isi Al-Quran. Jadi kalau ada orang hafal Al-Quran tapi kelakuannya, amaliyahnya tidak seperti Al-Quran, ini orang yang aneh, ya. Orang yang tidak pantas sama sekali. Aifi qalbi man i'taqadahu. Jadi Al-Quran dihafalkan di dalam hatinya orang yang meyakini kebenaran Al-Quran, wa syahidahu, dan menyaksikan kebenaran Al-Quran, tapi walam ya'mal bima fihi, tidak mengamalkan isi Al-Quran. Ini termasuk orang yang aneh, dianggap, ya, tidak pantas oleh Rasulullah. Jadi mari Al-Quran yang sudah kita hafal kita amalkan, begitu pula ilmu-ilmu yang sudah kita dapat mari kita amalkan. Al-ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu tanpa diamalkan bagaikan pohon tanpa tanpa buah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wal mar'ah al muslimah as-solihah. Wanita muslim yang solihah.
gharibatun fi yadi rajulin zalimin. Akan aneh kalau berada di tangan laki-laki yang zalim. Jadi kalau kita punya istri solihah, apalagi sampai hafal Al-Quran, lah kok kita berbuat zalim, ya, kita tidak bertanggung jawab dengan penuh. Laki-laki semacam ini dianggap laki-laki yang aneh. Mestinya kalau punya istri solihah harus dimuliakan, ya. Wanita solihah itu al-muti'ah lillahi walir rasuli al-muhsinah lil umur. Wanita solihah itu adalah wanita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan berbuat baik. Al-muhsinah lil umuri, dan memperbaiki segala hal. Jadi berbuat baik kepada siapapun, ya, hal-hal yang kurang benar dibenarkan, diluruskan, ya. Ini adalah wanita yang solihah. Kalau kita punya wanita yang solihah semacam ini, kalau kita berbuat zalim, maka dianggap aneh oleh Rasulullah. Ai idza kanat fi ismati zaujin mujawizin anil haqqi ilal batil. Jadi ada wanita muslimah dan solihah berada di dalam genggaman, dalam kekuasaan suami yang melewati hak menuju batil, tidak melaksanakan hak, yang dilakukan malah batil. Sayyi'il khuluq, yang jelek akhlaknya, ini dianggap aneh oleh Rasulullah. Jadi kalau kita punya istri solihah, sudah taat kepada Allah, aktif berjamaah, ya, taat kepada Rasulullah, ya, melayani suami dengan baik, kok suaminya sayyi'il khuluq, akhlaknya tidak benar, akhlaknya jelek, ini dianggap laki-laki yang aneh oleh Rasulullah. Kita jangan sampai seperti itu, ya. Sangat tidak pantas apabila ada seorang suami punya istri solihah tidak dimuliakan, malah akhlaknya jelek, disia-siakan, ya, keras, ya, kadang-kadang sampai berani memukul dan seterusnya, ya. Ini termasuk orang yang hina menurut Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda, ma akroman nisa illal karim, ya. Jadi laki-laki yang memuliakan wanita itu tidak lain adalah laki-laki yang mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ahanaha illal laim, dan laki-laki yang menghina perempuan, yang menyanyiakan wanita, apalagi wanitanya istri yang solihah seperti tadi, ini adalah illal laim, tiada lain, dia adalah orang yang hina indallah menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jangan sampai menyia-nyiakan istri kita, ya, terutama istri yang hafizah lil Quran, yang hafal Al-Quran. Kita usahakan agar hafalannya tidak sampai hilang. Jadi yang laki-laki harus berkorban, berjuang sekuat tenaga agar istrinya tidak sampai pikirannya kacau, masalah ekonomi dan seterusnya. Akhirnya dengan kekacauan pikiran ini menjadikan hafalan Al-Qur'annya hilang. Lah ini berbahaya, ya. Ini berbahaya karena orang yang sudah hafal Al-Qur'an kalau sampai lupa berdosa. Berarti menunjukkan dia, ya, setelah hafal tidak istiqomah membacanya. Kurang drese bahasa Jawanya, ya. Jadi ini kita usahakan istri kita yang hafal Al-Quran ini, kita usahakan hafalannya tidak sampai hilang, karena kalau sampai hilang ini berdosa, ya. Dan kita pun sebagai suami yang menyebabkan dia hilang hafalan Al-Qurannya ikut berdosa. Jadi harus bertanggung jawab penuh bagi suami-suami yang punya istri yang solihah, ini harus dimuliakan dengan baik, ya. Usahakan agar terjamin semuanya. Jadi yang laki-laki tidak boleh bermalas-malasan, harus bersemangat demi istrinya agar tetap diridhoi Allah, tidak sampai hafalan Al-Qur'annya hilang yang menjadikan murka Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqo. Lah ini Rasulullah bersabda seperti itu. Maknanya
yang paling menyenangkan di antara kalian, paling menyenangkan kepada saya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi laki-laki yang paling baik akhlaknya ya kepada istrinya terutama ya, ini adalah paling dicintai oleh Rasulullah. Ulama-ulama kita zaman dahulu banyak ya yang justru membuatkan minuman istrinya, membuatkan makanan istrinya, jadi tidak manja ya. Betul, kalau di Indonesia itu biasanya yang masak istri, mencuci baju istri, tapi aslinya di dalam kitab-kitab fikih yang wajib memasak suami ya, aslinya seperti itu. Berhubung di Indonesia ini para suaminya nggak begitu banyak uang, ya tidak apa-apa, sudah dibantu istrinya. Aslinya kalau dalam kitabnya itu ya yang wajib mencuci ya suami, yang memasakkan ya suami. Bahkan ibu menyusui anak itu wajib yang pertama kali saja ya, pertama kali saja begitu anak ini lahir, ini pertama tok. Untuk selanjutnya ini suami wajib bayar karena ini kan anaknya suami ya, yang punya sperma kan suaminya, yang punya bahan anak kan suaminya, istrinya hanya tempat proses saja ini. Jadi suami wajib membelikan susu ya, kalau yang menyusui ini istrinya harus membayar, aslinya begitu, sehari berapa begitu. Kalau tidak mampu membayar istrinya ya cari orang lain yang mampu menyusui, bayar orang lain. Tapi daripada disusui orang lain lebih baik disusui ya istrinya sendiri, ibunya sendiri, nanti suami bayar kepada ibunya. Aslinya seperti itu, aslinya. Jadi istri itu hanya macak, manak. Kalau di Indonesia sembarang kalir, macak, masak, manak, di dapur, di sumur, di kasur. Kalau dalam kitab-kitab fikih aslinya nggak begitu, istri hanya di kasur, begitu. Tapi istri mendengar sepertinya jangan kesenangan dulu, ya. Istri memang dimanja seperti itu, cukup di kasur, macak dan manak. Tapi kalau suaminya menikah lagi harus boleh, tidak boleh melarang, ada resikonya, ya. Ya kalau ingin nggak melarang, ya jangan terlalu berat. Nah, ini ada pertanyaan ya. Kalau suami ini wajib masak, kapan bekerjanya kan begitu ya kan? Ya, makanya harus punya uang banyak suami itu. Ya, penghasilannya harus banyak. Nanti yang masak pembantu, yang mencuci pembantu bayar. Aslinya begitu. Tapi kalau dibikin seperti itu, ya istri juga harus mau resiko. Kalau suaminya nikah lagi, harus mau, nggak boleh gandoli, nggak boleh, harus ikhlas. Lah kalau nggak mau dimadu, ya sudah, sampean harus mau masak, harus mau mencuci baju, karena suaminya kan uangnya nggak cukup, kan begitu ya kan? Nah ini, ya, jadi ya sama-sama lah ya. Karena di Indonesia ini suaminya uangnya nggak begitu banyak dan istri-istri ini nggak mau dimadu, ya saman ya harus rela bantu suami masak, nyuci baju. Lah ini kalau jenengan niat riyadhah ya, tirakat mendoakan anaknya, ini insya Allah anaknya akan barokah ya, dan itu pahalanya besar ya. Istri walaupun tidak wajib mencucikan baju suami, tapi kalau mau mencucikan baju suami, masya Allah, pahalanya sangat besar sekali. Ya, ini. Jadi artinya ini saya sampaikan, biar suami itu tidak mentang-mentang. Kadang-kadang suami itu seperti raja, ya. Ada seorang suami model seperti itu, duduk saja begini, ya. Mau makan, istrinya dipanggil, Dek, kopi. Dia nggak mau ke dapur. Nah ini ya terlalu parah seperti ini. Wong buat kopi itu bukan kewajiban istri, dia kok ongkang-ongkang saja, ndak mau nyapu, ya kan? Alasannya bekerja di luar, kadang-kadang di luar jagongan tok di warung kopi, ya bang enggak? Nah harus imbang. Suami juga harus tanggung jawab. Ketika dia nganggur di rumah, jangan manja, harus nyapu, ya. Nah, kalau istrinya ribet,
ya sudah ngopeni anaknya, nyawii anaknya, buatkan minum kopi suaminya, lama-lama istrinya cepat tua. Iya Bang enggak? Kalau cepat tua suaminya bingung, istri sudah tua, sudah gak menarik, akhirnya cari lagi, ya kan? Lah, makanya biar istrinya awet, ya di wet-wet gitu ya, ya dimanjakan, ya. Tapi istrinya juga jangan terlalu menuntut yang terlalu tinggi, ya. Ya, jadi istri harus sesuai dengan ekonomi suami. Kalau suaminya penghasilannya hanya 50.000, jangan minta lebih daripada 50.000. Nggak boleh memandang tetangga, nggak boleh memarahi suami. Wah, gimana sama ini Mas? Sudah bertahun-tahun tidak seperti tetangga kita itu. Lihat tetangga kita itu, ya emasnya sampai ke sikut. Wah, gitu kadang-kadang kan begitu ya kan? Nah ini nggak boleh membandingkan suaminya dengan orang lain, nggak boleh, ya. Ya kalau kita sudah ikhlas dinikahi oleh suami kita, ya sudah ekonominya seperti apapun harus kita terima. Kita sudah harus alhamdulillah sudah ada yang mau menikahi kita. Karena wanita di dunia ini banyak sekali, pilihannya laki-laki itu banyak, ya kan? Terus alhamdulillah ada yang mau nikah dengan istri, ya, dengan kita lah gitu. Ini. Jadi suami harus bersyukur, istri juga harus bersyukur. Jadi yang suami ketika sudah nggak bekerja di luar, ada di rumah, jangan manja. Harus ikut nyapu, jangan gengsi-gengsi. Walaupun sudah tingkatan pejabat, ya, atau menjadi ulama, jangan gengsi-gengsi nyapu, ya. Pendiri Pondok Lirboyo Ki Abdul Karim itu kiai besar, sekarang santrinya 36.000, ya. Nah, dulu ketika beliau masih hidup itu nyapu sendiri di halaman pondok, nyapu sendiri sampai ada santri baru, ya, dikira itu bukan Pak Kiai. Akhirnya minta tolong, Pak tolong gawakaken niki barang kulo gitu ya. Nah, akhirnya Pak Kiai tadi membawakan, ya nggak nolak, nggak bilang saya nu Kiai disuruh bawa koper, nggak begitu, ya dibawakan sampai ke kamar. Nah, lah ketika Pak Kiai ngimami jamaah, santri tadi kaget, loh ini kan yang saya suruh anu tadi ngangkat koper saya. Akhirnya santri ini malu pulang nggak jadi mondok. Jadi kiai-kiai zaman dahulu itu begitu, tawadhu. Kalau nggak salah Pak Abdul Qadir Panjer itu juga begitu, ya, membuatkan minuman istrinya sampai seperti itu, istrinya dibuatkan minuman, tidak manja. Jadi menurut saya saling pengertian lah, ya. Yang suami jangan terlalu manja, jangan seperti raja, sedikit-sedikit suruh istrinya ke sana ke sini, ya. Istrinya sudah ribet. Istri itu walaupun di rumah itu sudah seperti suami di luar rumah, ya, sehari full, mulai mencuci berapa jam itu, bisa 2 jam loh mencuci itu, ya, masak juga bisa 2 jam, kemudian anaknya mandi berapa jam itu sudah, ya. Kalau anaknya 1 sih agak ringan lah, kalau anaknya 5, 10 bagaimana coba. Nah, suami kadang-kadang nggak telaten gitu, iya apa enggak lah. Jadi menurut saya pengertian semua, ya. Istri walaupun masak enggak wajib, mencuci baju enggak wajib, ya, karena kondisi suami ekonominya seperti itu, ya sudah kita bantu. Biasanya kalau ikhlas ini anaknya barokah, biasanya begitu, ya. Ini kalau di Arab memang suaminya itu kaya raya, ya. Orang itu bisa menikah kalau di Arab itu, saya tanyakan, kalau sudah punya uang 150 juta itu minimal. Karena di sana wanita Arab itu nggak mau dinikahi kalau suaminya belum punya mobil, belum punya rumah sendiri, belum punya pembantu. Itu Arab. Tapi resikonya orang Arab nggak ada yang nikah muda. Rata-rata 40 ke atas. Nah, jadi ada bagusnya, tapi ada repotnya juga. Akhirnya banyak di sana itu nggak payu rabi. Yo sing lanang, yo sing wedok. Enak di sini, alhamdulillah wanitanya murah-murah. Kadang mas kawin ada yang 100.000, ada yang 200.000, 500.000, ya, sudah untuk seumur hidup, ya bang enggak. Nah, padahal jenengan kalau ke tempat-tempat seperti itu, sama tanya itu berapa itu 1 malam itu, ya, ada yang 1 juta, ya, 1 malam hanya 3 kali pakai selesai, kadang 2 kali sudah gak kuat, ya bang enggak, mahal. Nah, istri kita alhamdulillah mas kawinnya murah, 200.000, 300.000 untuk seumur hidup berkali-kali, sudah enggak apa-apa. Setiap malam bisa dipakai, ya. Nah, jadi
Alhamdulillah kita hidup di Indonesia, yang laki-laki juga bisa cepat menikah walaupun nggak punya uang banyak, kan begitu ya kan? Nah, menurut saya justru yang mengamalkan Al-Quran ini orang Indonesia. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jadi menikah nggak harus kaya dulu. Kalau di Arab kalau nggak salah harus punya uang dulu sekitar itu tadi 150 juta itu tadi. Ya, di Indonesia walaupun nggak punya apa-apa siap menikah, kan gitu ya kan? Masalah nafkah nanti sambil mencari. Nah ini alhamdulillah. Ini berarti mengamalkan Al-Quran. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jadi kalau mereka miskin, ya miskin kok berani menikah, yughnihimullah, akan dibikin kaya oleh Allah, akan dicukupi oleh Allah. Jadi menikah tidak harus menunggu kaya. Kenapa? Karena justru kalau menunggu kaya, kadang nggak kaya-kaya, ya jarang orang jomblo kaya itu jarang. Justru dia menjadi kaya, menjadi cukup setelah menikah. Karena setelah menikah rezeki datang sendiri. Ya, buktinya kalau anak kita lahir, kita nggak usah beli sabun, sabun datang sendiri. Tetangga datang membawa sabun. Iya apa enggak? Nggak usah bawa rinso, nggak usah beli rinso, rinso datang sendiri. Nggak usah beli selimut bayi datang sendiri. Nggak usah beli pakaian bayi datang sendiri. Loh ini loh. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Jadi yang belum menikah segera menikah saja. Justru rezeki kita itu kadang-kadang dari anak, ya, yang membuat kita mendapat selimut, mendapat rinso, sabun karena anak kita itu tadi. Ya, apalagi kalau sakit, wah malah datang uang, ya bang enggak? Jenengan sakit, akhirnya datang tetangganya sama-sama membawa uang, loh. Ternyata orang sakit malah ngerejekeni yang nggak sakit, ya bang enggak? Nah, apalagi kalau meninggal beras datang sendiri. Lah, ini menunjukkan bahwa orang sehat belum tentu ngerejekeni, ya. Orang sehat belum tentu memberi rezeki. Justru kadang yang nggak sehat ini memberi rezeki, kadang yang kecil tadi, anak tadi membawa rezeki lah. Inilah masya Allah barokahnya orang menikah. Maka menurut saya sudah bagus di Indonesia ini. Mas kawin wanita tidak terlalu mahal. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah, ya. Wanita yang sangat baik itu wanita yang murah maharnya, ya, taat kepada suaminya. Kalau di Arab terlalu mahal, akhirnya ya repot semua. Yang laki-laki akhirnya menikahnya juga sudah tua, yang wanita juga begitu, ya. Nah, Indonesia alhamdulillah, ya. Yang laki-laki walaupun belum punya pekerjaan, belum mapan, bisa menikah. Muda-muda bisa menikah. Kan begitu ya kan? Ini harus kita syukuri. Makanya ya ajaran Wali Songo, para ulama kita zaman dahulu, ya, istri walaupun tidak wajib mencuci baju, tidak wajib memasak, ya, ini ternyata dianjurkan memasak. Karena apa? Membantu suami. Karena suaminya sudah berat bekerja di luar. Nah, saling pengertian. Ya. Dan karena suami ini sudah dibantu istrinya, ya maka harus pengertian, ya. Jangan istrinya bekerja di dalam mengurus rumah sampai capek, ya. Yang istrinya berat seperti itu, suaminya di luar, ya, warung kopi tok begitu kadang-kadang, iya Pak. Kadang cari warung kopi yang penjualnya cantik-cantik, iya kan begitu ya kan. Lah ini harus dihilangkan penyakit semacam ini. Kita harus menghargai istri kita, ya. Kenapa? Karena istri kita sudah berkorban, ya, bukan kewajibannya tapi mau melaksanakan. Nah ini kita harus bersyukur. Suami nanti di luar harus betul-betul bekerja, tidak nganggur di warung kopi saja, ya. Ketika di rumah juga harus membantu istri, mana yang kurang beres, ya. Oh karena istri sibuk ngopeni anak, akhirnya nggak sempat nyapu, ya suami nyapu. Ya, istri sibuk dengan masakan sementara baju masih kotor, ya suami ikut nyuci baju. Lah, saling membantu. Insya Allah kalau semacam itu akan menjadi rumah tangga yang harmonis. Jadi sesuai hadis Nabi tadi, ahabbukum ilayya ahsanukum akhlaqo, ya, yang paling menyenangkan di antara kalian, paling menyenangkan kepada saya adalah yang paling baik akhlaknya, terutama paling baik akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap pasangan masing-masing. Al-muwaddinuna aknafa,
yang merendahkan perutnya, lambungnya, perutnya. Jadi artinya tawaduk, tidak sombong, ya. Orang kalau tawaduk, merendahkan diri, ini banyak suksesnya. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawaduk akan Allah. Orang tawaduk itu ciri khasnya mau diberi nasihat dan mau mengakui kekurangan dirinya dan mau mengakui kelebihan orang lain. Orang yang seperti ini biasanya cepat sukses. Tapi kalau dia merasa benar sendiri, tidak mau diberi masukan orang lain, tidak mau diberi nasihat orang lain, ini biasanya akan ketinggalan. Ya, karena itu tadi dia punya prinsip, ya, seolah-olah dia yang paling benar. Akhirnya ketika diberi masukan tidak mau menerima. Setelah itu akhirnya ditinggal oleh yang lain. Ya, yang lain berhasil, dia tidak berhasil karena itu tadi memegang prinsip yang keliru, tidak mengakui kekeliruannya. Jadi sesuai hadis Nabi, man tawaddu'a rafa'ahullah, barang siapa tawaddu, rendah diri, andap asor, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah, ya. Maka mari kita berusaha menjadi orang tawaddu, ya. Wa man takabbara khafahullah, barang siapa takabur, sombong, maka akan direndahkan oleh Allah. Orang yang sombong ini yaitu tadi tidak mengakui kesalahannya sendiri. Akhirnya dia jatuh, ya, karena tidak mengakui kesalahannya, tidak teliti dia. Ini banyak orang yang derajatnya tinggi karena sombong, akhirnya tidak tahu kalau dia martabatnya dijatuhkan. Ini. Kalau ulama kuno dulu, ya, punya makalah, punya mauidhah seperti ini. Kun parian wala takun pakisan. Ya, ulama-ulama Jawa itu luar biasa, ya. Jadi bahasa Jawa bisa dijadikan Arab. Kun parian, jadilah pari, pari itu padi. Wala takun pakisan, jangan jadi pakis, ya. Kalau padi itu semakin tua semakin menunduk, tawaduk. Kalau pakis semakin tua semakin lurus, ya. Tidak tawaduk sama sekali. Jadi ada makalah seperti itu. Kun parian wala takun pakisan. Jadilah padi, jangan jadi pohon pakis. Artinya jadilah orang yang tawaduk, jangan jadi orang yang takabur. Ini. Alladzina ya'lafuna wa yu'lafun. Lah inilah orang yang sangat dicintai Rasulullah adalah orang yang akhlaknya baik, ya, yang tawadhu, ya, kemudian yang mengasihi dan dikasih oleh yang lain. Lah ini mencintai dan dicintai. Jadi dia punya rasa kasih sayang terhadap sesama. Nah, biasanya kalau orang itu sudah sayang terhadap yang lain, maka dia pun akan disayang oleh yang lain. Kalau dia mencintai, maka dia akan dicintai. Ya'lafuna wa yu'lafun. Jadi ini, ya, tandanya orang yang akhlaknya baik, diantaranya pertama dia tawadhu, ya, rendah diri. Yang kedua dia mencintai lingkungan dan juga dicintai oleh lingkungannya. Kemudian tandanya lagi wa husnul khuluqi ayyakuna sahlal arikah. Tandanya orang yang akhlaknya baik, tandanya lagi adalah sahlal ati arikah, gampangan, ya, suka membantu orang, tidak mempersulit. Ketika dimintai bantuan langsung, ya, tidak mempersulit. Kadang-kadang kita itu kan seperti itu wataknya, ya. Kalau yang minta bantuan ini orang yang enggak kita cintai, ya, dipersulit. Nah, jangan seperti itu, ya. Kalau orang yang akhlaknya baik, sahlal arikah, lembek gampangan, ya. Kalau ada orang minta maaf langsung dimaafkan, tidak dipersulit. Ini tandanya akhlaknya baik. Kalau mempersulit, ya, memaafkan saja masih sulitnya setengah mati, ya, ini berarti hatinya kotor, ya, penuh dengan dendam. Nah, kalau orang itu akhlaknya baik,
mampu memaafkan walaupun kepada orang yang zalim kepadanya. Kalau memaafkan kepada orang baik maklum, ya, insya Allah semuanya bisa. Tapi kalau memaafkan kepada orang yang zalim terhadap kita, terhadap orang sewenang-wenang terhadap kita, ini baru luar biasa. Layyinil janib, ya, itu maknanya lemes lambunge. Jadi seperti tadi, ya, tawaduk, lambung perutnya ini tidak berdiri terus, ya, lemes, ya, artinya apa? Tidak menyombongkan diri, andap asor, tawaduk. Toliqul wajhi, ya, kemudian tandanya orang yang akhlaknya baik lagi adalah toliqul wajhi, wajahnya ini ceria, tidak merengut, ya. Merengut itu kalau ilmu tajwid, ya, tafkhim, bacaan berat, ya. Bahasa Jawanya mecucu. Mecucu itu mulutnya maju. Ya, mecucu itu, ya, hidung, mulut, ya, pipi kumpul ke depan semua, begini. Wah, ini namanya mecucu, ya. Ini bukan toliqul wajhi, ya. Jangan mecucu terus, begini. Wah, ya. Jadi ngamuk terus pikirannya, jadi akhirnya wajahnya seperti itu, ya. Tidak cerah sama sekali. Jadi harus ajar, ya. Ajar itu sering-sering tarkik, kalau bahasa ilmu tajwidnya tarkik itu bacaan tipis. Caranya baca tipis meringis. Caranya meringis, bibirnya tarik ke belakang. Beginilah. Berarti tersenyum. Sering kelihatan giginya, ya. Toliqul wajhi. Jadi tandanya orang yang akhlaknya baik adalah wajahnya apa? Cerah, ya, sumringah, ya. Bertemu siapapun tersenyum, murah senyum. Tapi jangan sendirian kalau tersenyum, ya. Kalau tersenyum pas ada orang, ya. Kalau jenengan sendirian senyum-senyum, lah itu mencurigakan, ya. Mulai kapan anak ini, ya. Qalilal fauri, ya. Sedikit kerasnya, ya, namanya orang memang ada kerasnya, ya. Ada marahnya. Memang, tapi ya jangan terlalu sering. Marah ya ada waktunya. Kalau orang berilmu mestinya marahnya karena Allah, ya. Kalau tidak dimarahi, tidak bisa berhasil, butuh dimarahi, ya dimarahi. Tapi hati tetap apa? Tetap sayang. Makanya sebagian dari dawuhnya kiai saya di Lirboyo, Ki Anwar Mansur itu, ya, kalau apa ada santrinya yang salah, itu katanya harus dimarahi, ya. Secara zahir marah, tapi hatinya harus menangis, mendoakan kepada Allah. Lah itu kadang yang sulit, ya. Kadang kita itu bisa marah, tapi karena nafsu, ya. Kalau harga diri kita ini diinjak-injak baru marah. Kalau agama yang diinjak-injak tidak marah. Nah ini berarti marahnya karena nafsu, karena kepentingan sendiri, bukan karena kepentingan agama. Jadi kalau kita mendidik anak, mendidik santri, marahnya harus lillahi ta'ala. Marah karena memang itu jalan satu-satunya untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau ada anak nakal, sudah dinasihati secara halus nggak bisa, nah ternyata harus dimarahi semisal. Ya monggo, ya, kalau memang itu satu-satunya jalan. Zahirnya marah, ya, tapi hatinya menangis mendoakan kepada Allah. Itu dawuh dari sebagian masyayikh saya seperti itu. Thayyibal kalimah, ya, tandanya orang yang akhlaknya baik lagi adalah baik kalimat-kalimatnya, ucapannya ucapan yang baik, tidak kasar, tidak, ya, ucapan yang jelek-jelek, ya. Kadang-kadang orang itu nasibnya jelek karena ucapannya jelek. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkanlah ucapan yang benar, niscaya amal-amal kalian, perbuatan kalian akan diperbaiki oleh Allah. Kadang-kadang ini ibu-ibu ini yang, ya, kadang-kadang nggak kuat, ya. Ada anak nakal, ya, kadang-kadang, ya, ngomong yang nggak bener. Kamu berani kepada orang tua, nanti kamu lihat kalau sudah besar kamu akan menjadi anak yang keleleran,
yang apa nasibnya nggak baik. Lah, ini akhirnya kadang-kadang ya mustajab, diijabai oleh Allah. Saya punya kenalan seperti itu. Anaknya ndak ada yang berbakti sama sekali. Ternyata dulunya ketika memarahi anaknya seperti itu. Kalau memarahi anaknya pakai bahasa Jawa gitu, kamu apa? Kalian semua itu ya nggak mau nurut titenono besok keleleran. Begitu katanya. Kalau ngomong begitu, keleleran begitu. Akhirnya sekarang ya betul, nasibnya anak ya ruwet terus gitu. Makanya hati-hati kalau ngomong yang bagus-bagus saja, biar nasibnya baik. Malah sebagian kiai begini kalau menganjurkan. Kalau jenengan ragu-ragu, ya berhasil apa tidak, itu tidaknya jangan diakhirkan, diawalkan saja. Ini kira-kira tidak berhasil apa berhasil ya? Lalu begitu. Insya Allah nanti berhasil. Ya, ada sebagian kiai itu niteni, ya niteni itu nengeri, ya meneliti seperti itu. Ada orang mencalonkan menjadi gubernur, menjadi bupati. Itu kadang ketemu dari omongan awal. Saya juga sering begitu, niteni seperti itu sering saya. Omongannya seperti apa? Lah kok ternyata ya belum mencalonkan sudah ngomong begini. Yang penting kita berusaha, kalah menang apa katanya nanti. Lah, saya punya keyakinan insya Allah ini kalah. Ternyata betul kalah, betul. Nah, jadi kalau jenengan apa mencalonkan diri menjadi presiden, apa gubernur, apa bupati, jangan ngomong yang menuju kekalahan. Ya, jangan sampai ngomong entah benar apa menang apa kalah, yang penting kita benar. Jangan begitu. Insya Allah nanti kalah betul. Ya. Jadi kemanden omongane dewi, bahasa Jawanya begitu, kemanden omongane dewi. Bahasa Al-Qur'annya wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum. Ngomong sing bener mengko bakal diapikno, dipenakno, nggih, amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, tandanya orangnya akhlaknya baik, thayyibal kalimah, ya. Ucapannya, kalimat-kalimatnya adalah baik, bagus, ya, sopan, ya. Tidak sampai ucapan yang jelek-jelek. Yang bertanya, monggo, kurang 1 menit, ya monggo. Okay. Iya, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ya, 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 ya. Ya, ada yang usul bagaimana kalau dimaknani Jawa dulu, dimaknani terus baru dibahasa Indonesia kan? Ya, jadi kan gimana setujunya? Langsung bahasa Indonesia apa dimaknani dulu? Ini saya pakai bahasa Indonesia karena usulan kemarin katanya ini sampai dilihat orang luar negeri kan gitu ya kan? Katanya nggak paham bahasa Jawa, jadi ya akhirnya saya pakai bahasa Indonesia. Oh gitu, ya, ya, ya. Jadi kita jangan mementingkan luar negeri saja, tapi dalam negeri juga diopeni gitu ya. Ya. Jadi dimaknani Jawa dulu, baru bahasa Indonesia gitu ya. Oh iya ya. Ya wis insyaallah ya. Kalau memang inginnya seperti itu, ya insyaallah kita maknani ya pakai bahasa Jawa yang ada di sini, setelah itu diterjemah bahasa Indonesia. Gitu ya. Ya, gimana mboten napa-napa khatibun nas ala qadri uqulihim kan gitu dawuhnya para ulama ya. Kita harus berbicara sesuai dengan masyarakat kita. Kalau masyarakat kita Jawa ya harus ada bahasa Jawanya gitu ya. Nah, karena konsumennya ini banyak ya. Ya, yang mendengarkan ini ya ada Jawa, ada luar Jawa, nanti digabung ya Jawa ya bahasa Indonesia. Insyaallah ya. Insyaallah. Gimana kiranya cukup sekian, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.